Saya membeli bor duduk ini itu untuk kapasitas rumahan. Dan tentu saya harus mempertimbangkan kekurangan dan kelebihannya. Jadi saya sendiri menilai bahwa bor duduk ini untuk saya pribadi ya guys, untuk saya pribadi saya tes udah worth it banget. Tapi untuk sebagian orang tentu berbeda cerita apabila kapasitas kebutuhannya itu berbeda juga. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan si pembeli nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu ya guys, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Pokoknya kalian bisa menikmati hidup dengan bahagia, tentram, sentosa, sejahtera, aman, dan damai. Nah, ini adalah bor duduk yang sudah saya beli kemarin. Sudah saya post di tab komunitas. Mereknya Yasuka. Harganya sih sekitar 1,4 jutaan. Mirip kayak Siriu. Harganya beda tipis. Dan fiturnya sama juga kayak Siriu. Yaitu ada tombol yang dari depan. Saklarnya itu dari depan. Dimana tombol ini mempunyai fitur yang berbeda daripada bor duduk yang harga di bawahnya dengan tombol yang di samping. Nah, sekarang langsung saya contohkan dulu dari fitur tombolnya ini. Nah, ini sudah tersambung ke stop kontak ya guys. Sudah tersambung di sini. Nah, di sini ketika saya akan menyalakan bor duduk, ini kan kita buka dulu. Ada tombol hijau di sini, nyalakan. Nah, kemudian apabila listrik padam, anggaplah ini saya cabut ya, karena untuk memadamkan. Nah, saya cabut. Saya colokkan lagi ya, Mas guys. Nah, dia ini tidak menyala. Nah, sekarang kita nyalakan lagi. Jadi, sisi safety-nya di situ. Pas listrik padam, tahu-tahu listrik nyala, safety-nya di situ, aman gitu. Nah, untuk mematikannya saat nyala gini secara manual tinggal tekan gini aja, udah beres. Saya tidak bisa mengukur kepresisiannya dari sini, dari segala sisi lah. Penggaris saya itu terlalu panjang, mau ditaruh di bawah juga terlalu panjang. Jadi nggak bisa ngukur. Nah, untuk setelannya itu hanya bisa disetel di sana sama ke sini. Jadi kanan kiri aja, ke depan ke belakang nggak bisa. Kalau ke depan ke belakang udah nggak presisi, maka ini yang fatal nih. Kalau kanan kiri aja, setelannya ada di baut ini. Dan untuk komposisi rasio beltnya itu sudah tercantum di sini. Untuk spek motornya ini 350 watt. Dengerin suara ke kalian, tapi ada motor-motor lewat ya guys, mohon dimaklumi. Dan ini saya nggak pakai mikrofon eksternal yang biasa saya pakai. Saya lebih mending pakai mikrofon bawaan HP untuk mendengarkan suara yang detail, jelas gitu ya. Klotok-klotoknya ada, kelitik-kelitiknya ada. Sini ada nyaring-nyaring di bagian motornya ada, kayak ya pokoknya kayak gitulah guys. Dan saya pakai beberapa merek bor duduk dari punya teman saya, itu suaranya juga mirip-mirip seperti ini. Sekarang saya coba tarik tuasnya, ada klotok-klotoknya ya, kedengeran. Apa memang karakter bor duduk yang 13 mm itu seperti ini? Ini ada pelindungnya juga ya mas guys, cuman nggak saya pasang karena biar pas syuting kelihatan jelas saat mengebor. Ini sesuai kebutuhan saya yang rata-rata paling tebel biasanya 3 mili untuk ngebor besi. Dan mata bor yang saya gunakan ini saya nggak punya yang lebih besar lagi, hanya ada ukuran 8 mili. Ini tadi sudah saya pakai buat ngebor. Nah, sekarang kita akan coba. Saya memberikan tekanan perlahan-perlahan sambil masuk. Ternyata ini enak ya guys untuk mata bor ukuran ini.
Ini matabornya biasa ya guys, yang warna kuning, beli di toko bangunan sebelah rumah. Dan ini dia hasilnya. Nih, ini pembolongan yang kedua. Yang pertama tadi nggak di video. Sekarang ngebur kayu. Alah yong guys, kalau kayu germak celurut kayak gedok goreng. Aduh, enak guys. Nih, ini matabor besi ya guys. Wah, empuk kayak gedok guys pokoknya. Pas dipakai beberapa menit, ternyata ini ada serbuk-serbuknya. Serbuk-serbuk itu dari ini ya, beltnya. Nah, ini salah satu penyebab dampak, maksud saya, dari gesehnya ini ya guys. Nah, ini kasih garisan panjang, rata, di sini mengambang. Nah, ini pemasangannya dari pabrikannya itu ndekwur ya guys. Jadi akan miring beltnya, pendek yang sini nanti, padahal di jalur yang sama gitu. Nah, solusinya ya yang ini harus dinaikkan ke atas. Jadi di sini, bawah sini, nah ini ada lubang untuk kunci L, kendorin lalu dinaikkan. Oke, ini sudah saya setting ulang ya guys ya. Jadi puli yang bagian dinamo ini sudah tidak lebih pendek, jadi sudah rata dengan puli yang ada di as cukbur. Nah, seperti ini. Nah, ini saya melakukannya untuk menahan buat ngangkat ini sampai harus melepas ini ya guys. Dan kipasnya itu seperti ini, saya tahan pakai tang ini tadi buat narik ini karena saya nggak punya tracker. Dan kalau sudah dilakukan penyesuaian seperti ini, efeknya yaitu beltnya akan lebih awet dan tidak narik miring. Nah, ini penting nih guys. Ini kan bagian stopper ya, untuk menyetop mau berapa kedalaman pengeboran. Nah, ini kan pertama saya set di bagian atas nih, mentok di paling atas. Ketika saya turunkan ke bawah itu tetap lurus ya guys, tetap lurus, tidak ada masalah sama sekali. Sekarang saya akan coba rubah, taruh di tengah atau ya di tengah aja lah. Oke, ini sudah saya taruh di tengah ya. Nah, sekarang kita lihat, saya turunkan ya guys sampai mentok stopper. Tuh lihat ujung matabornya guys, agak geser-geser ke kiri sedikit ketika mentok. Nah, ini menurut saya karena posisinya stoppernya itu cuman di sebelah sini. Kalau ada dua, ini kan disediakan lubang guys. Nih, lubangnya masih ada. Kalau ada dua, harusnya bisa imbang stoppernya. Karena dari pabrikannya kayaknya bikin as ini rada kocak gitu guys. Coba dengerin bunyinya ya. Dengeran kan? Nah, rada kocak. Coba cek punya kalian ya guys. Nanti komen di kolom komentar. Yang merek lain nggak apa-apa, yang merek lain. Jadi, nih, klek. Nih, karetnya bisa kalian lihat sendiri sama ini ya, sama besinya. Saya kocak-kocak gerak ya. Kalau dilihat di sini, ini kan ada kayak sepi ya guys. Kalau orang bilang di sini tuh sepi. Loh, ini kan panjang alurnya ya. Jadi biar bisa naik turun, terus ini biar tujuannya pasang ini tuh biar ini nggak muter gitu ya. Tapi ini sebenarnya mau disetel seberapapun, dikencengin pun ya, ini tetap muter
gini ya guys, maksudnya agak oglak-oglak gini ya. Nah kalau misalnya sepinya, yang saya maksud ini nok-nokannya apa ya itu pokoknya namanya, bentuknya itu tidak bulat seperti ini kan bulat, bulat pun ini eh, kocak gitu. Kalau misalnya kotak dan dipaskan sama alur ini, maka dia nanti nggak akan bisa gini, jadi sepan gitu ya guys. Nah, semoga harapan saya nih ya guys, pabrikan mengembangkan teknologi pada bagian ini ya, biar bisa dikasih yang kotak gitu. Jadi nanti bisa pas ke sini. Biar bisa pas ke sini. Sekarang akan saya hajar buat melubangi besi ulir. Ini besinya belum saya titik ya guys. Nah, kalau udah masuk harusnya dititik dulu ya. Ini harusnya pakai ragum ya guys, karena model besi yang dibor itu bentuknya kayak gini, jadi bisa goyang. Kalau pakai ragum lebih jos lagi, media yang dibor itu anteng. Kita tembuskan, dan ini nggak pakai cairan atau cooler, cairan pendingin. Kalau pakai cairan makin jos, tapi prosesnya ini agak lama ya. Ini mata bornya juga yang biasa kok mas guys, 8 mm biasa, warna kuning, tapi masih oke, tetap tajam nih tanpa cairan. Masih keluar terus ulir-ulir besinya yang terkikis. Sudah 2 menit belum tembus. Sudah tembus nih. Nah kayak gini nih guys. Sekarang saatnya menguji suhu. Jadi ditempelkan di bodinya sini ya. Lalu saya nyalakan mesinnya dan start. Oke, kita diamkan dulu. Sepuluh menit dapat 52 derajat Celcius, mas guys. Very hot, very hot. Oke guys, ini sekarang masuk kesimpulan akhir yang saya sudah melakukan analisa dan melakukan penyesuaian pada bor duduk ini. Yang saya lakukan itu sudah 2 hari ya guys. Jadi hari ini sama kemarin, sambil saya ngonten dan saya jadikan sebuah video yang kalian tonton ini. Yang jelas saya puas dengan build quality-nya ini yang mantap banget menurut saya. Dan untuk kekurangannya itu yang sininya mudah panas ya. Karena baru nyala doang ya memang seperti itu sih. Kalau berduduk ya seperti itu sih, berduduk yang 13 mm itu emang mudah panas. Jadi kalian bisa lakukan penyesuaian, tambah pendingin kipas tambahan atau gimana ya, terserah sesuai kalian, sesuai imajinasi kalian, sesuai cara kalian lah.
Terus yang saya nggak puas lagi itu di bagian sini rada ada kocak-kocaknya. Nggak tahu untuk barang yang sama yang kalian terima mungkin atau yang sudah pernah beli itu dapat yang sepan banget, nggak tahu. Atau memang karakter berduduk itu ada kocak-kocaknya gitu. Dan kalau pengen yang presisi banget harus beli yang miling gitu. Nah itu saya juga tidak terlalu mendalami, yang jelas di sini saya logika saya itu menerima kalau yang namanya untuk ngebor lurus itu harus sepan ya. Logika saya itu menerima seperti itu gitu. Dan kalau ada kocak-kocaknya maka itu namanya nggak sepan. Ya cuman seperti itu. Jadi mohon maaf untuk brand Yasuka, saya tidak ada maksud menjelek-jelekkan, saya hanya berbicara atas apa dari barang yang saya terima dan ada di depan saya. Nggak tahu mungkin yang kalian terima dengan merek yang sama atau merek yang lain itu kerasa mantep gitu dan sangat-sangat akurat gitu. Tapi yang jelas saya membutuhkan borduduk ini hanya untuk mempermudah saja saat melakukan pengeboran di plat-plat besi yang pendek, jadi bisa stabil gitu aja. Jadi saya nggak terlalu memusingkan masalah presisi banget. Nah karena ini sebuah video review, mungkin nanti bagi yang lain bisa untuk mempertimbangkan, jadi ya saya bahas semuanya gitu aja. Thanks for watching, semoga kalian bisa bijak-bijak mengambil makna dari video ini. Thanks for watching lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu ya guys. Mantap.